وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menetapkan beberapa sifat Allah yang merupakan sifat fi'liyah, yaitu sifatul ityan dan sifatul maji, sifat datang. Dan juga di dalamnya ada terkandung sifatun nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dalam mengimani hal-hal tersebut atau sifat-sifat tersebut adalah mengimaninya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir, tanpa ada ta'wil wala ta'til wala tahrif wala tamthil wala takyif. Di antaranya adalah firman Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan mahsyar hari akhirah untuk faslul qada bainal ibad, menentukan hukum yang ada di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyatakan tentang mereka, hal yanzuruna illa ayatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Hal di sini merupakan istifham, pertanyaan yang di dalamnya mengandung makna nafi. Ya. Maka firmannya hal yanzuruna maknanya ay ma yanzuruna illa. Naam. Dan hal atau istifham yang setelahnya ada illa, maka istifham yang setelahnya ada illa itu menunjukkan nafi. Ya, ini kaidah. Juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada jarinya yang berdarah, beliau mengatakan, hal anti illa isba'un daniyat, atau daniti. Hal anti, ma anti, kamu ini tidak ada apa-apanya melainkan kamu adalah jari yang berdarah. Maka apa saja istifham, kemudian setelah datangnya illa, maka sebelumnya menunjukkan makna nafi. Istifham menunjukkan nafi. Naam. Hal yanzuruna. Apa yang dimaksud di sini dengan yanzurun?
Yang dimaksud di sini berdasarkan siyaqul ayah, yang dimaksud bukan melihat, tapi yang dimaksud adalah intizar, yantazirun. Ya, ay ma yantaziruna illa ayatiyahumullah. Sebab kalau nazara yanzuru itu kalau dia muta'addi dengan ilah, kalau dia muta'addi dengan ilah, maka dia tidak punya makna yang lain kecuali an-nazar bil ain, melihat dengan mata. Nah, tapi kalau tanpa muta'addi dengan ilah seperti dalam ayat ini, ada kemungkinan nazar bil ain, ada kemungkinan maknanya intizar. Ya, tergantung dari konteks kalimatnya. Jadi kalau antum mengatakan nazartu Muhammadan, ada dua kemungkinan makna. Nazartu Muhammadan ay maksudnya ra'aitu Muhammadan. Dan nazartu Muhammadan makna yang kedua apa? Intazartu Muhammadan. Tapi kalau nazartu ila Muhammadin, tidak ada makna yang lain kecuali an-nazar bil ain. Fahimtum ya ikhwan? Naam. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Mereka tidaklah menunggu kecuali ya Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi mereka. Allah mendatangi mereka untuk faslul qada bainahum. Allah datang kepada mereka fi dhulalin. Yang dimaksud di sini dengan fi dhulal ay ma'a dhulal, bersama dengan dhulal, naungan. Nah, naungan-naungan. Jamak dari dhullah. Bukan berarti Allah itu berada di bawah naungan, la. Kata yang dimaksud dengan fi di sini adalah ma'adzulal. Naungan-naungan itu dari mana? Minal ghamami, dari al-ghamam. Yang dimaksud dengan al-ghamam, para ulama menafsirkan as-sahabul abyad, awan putih, ya. Sebab kalau awan itu putih, tetap udara itu cerah, ya kan? Kalau awan itu putih. Tapi coba kalau awan itu hitam atau memerah, wah, mengerikan, menunjukkan kegelapan. Tapi para ulama mengatakan ghamam di sini adalah awan putih bersama dengan awan putih wal malaikah, dan para malaikat. Wa qudiyal amru, dan ditetapkanlah perkara-perkara itu, diputuskan perkara-perkaranya. Ini di hari kiamat, di akhirah. Maka di sini yang menjadi syahid dari ayat ini firman-Nya ayatiyahumullahu. Allah mendatangi mereka. Ayat yang kedua, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Hal, apalagi makna hal ini ya kawan? Ma nafiyah, ay ma yamtazirun illa. Keadaannya sama ini, faslul qada. Mereka tidaklah menunggu kecuali para malaikat mendatangi mereka, ataukah Rabbmu yang datang pada mereka, atau datang sebagian ayat-ayat Rabbmu. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang datang itu imam malaikat atau Rabb
atau sebagian ayatmu. Naam. Isbat al-ityan, menetapkan sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sorry tidak menunjukkan takwil. Kalau ada yang mengatakan dari mereka ini ada majazul hadf, ya, karena dalam pelajaran balaghah itu kalau kita membahas macam-macam majaz, itu macam-macam pembahasan majaz itu. Ya. Bukan majaz personifikasi, majaz itu bahasa Indonesia. Tapi ini majaz yang lawan dari hakikah. Dalam bahasa Arab ada majaz mursal namanya. Ya. Ada pula yang disebut dengan majazul hadf. Yang sebenarnya istilah majaz ini telah diluluh lantakkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, dan bahkan beliau menyatakan termasuk di antara taghut istilah majaz ini. Kalau tidak salah yang taghut kedua atau ketiga. Beliau mengatakan kasrut taghutis tsalits, kalau bukan yang ketiga atau kedua, menghancurkan, merontahkan taghut yang ketiga, yaitu istilah majaz. Ahlul usul, ahlul balaghah, mereka sering menyebutkan ini. Naam. Karena dengan istilah majaz inilah yang banyak menyebabkan kaum muslimin menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jatuh mereka dalam takwil wa tahrif wa ta'til, masalahnya karena majaz. Ini. Nah, senjata mereka yang termasuk senjata ampuh, maka dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Shawa'iqul Mursalah. Nah, kata mereka termasuk di antara majaz ada yang disebut dengan majazul hadf, majaz terhapus. Ya. Majaz terhapus. Seperti misalnya firman Allah, was'alil qaryah, dan tanyalah kamu kepada kampung-kampung. Dalam kisahnya Nabi Yusuf, ya kan? Tanyalah kepada kampung. Kampung bisa ditanya enggak? Hah? Bisa? Kata mereka, lah. Nah, terus maksudnya apa? Oh, di situ ada majaz hadf, ada yang terhapus. Takdirnya apa? Was'al ahlal qaryah. Penduduk kampung, bukan kampungnya. Kayak kampung ditanya, kata mereka. Ini juga punya pembahasan, ya. Pembahasan sendiri insyaallah taala. Ya. Yang benar bahwa ayat ini alal haqiqah. Was'alil qaryah, tanya kampung. Kenapa? Ini alal haqiqah. Nah. Dan biasa ini merupakan uslub min asalibil lughatil arabiyyah. Itulah uslub Arab. Sebagaimana mereka mengatakan asadun yaktubu alal mimbar. Singa berkhutbah di atas mimbar. Itu bukan majaz. Itu hakikah. Singa berkhutbah di atas mimbar. Dan itu uslub di dalam bahasa Arab demikian. Ya, dan tidak difahami bahwa yang dimaksud adalah singa yang diambil dari kebun binatang. Tidak difahami demikian. Yang dimaksud adalah orang pemberani. Itu namanya uslub, bukan majaz. Nah, itu alal haqiqah. Dan setiap perkataan dibawa kepada kondisinya masing-masing. Nah, demikian pula ayat ini, was'alil qaryah, sudah ma'ruf. Ya, uslub min asalibil arabiyyah, bahwa yang dimaksud adalah ahlul qaryah. Anggaplah yang dimaksud adalah kampung. Nah, tidak mengapa.
Boleh bertanya kepada kampung. Kata mereka, tapi kampung kan benda mati, tak bisa ditanya. Mungkin saja. Ya, apakah kita tidak pernah mendengarkan hadis Nabi SAW bahwa beliau menyatakan di Makkah itu ada sebongkah batu yang pernah mengucapkan salam kepadaku? Mungkin kan? Nah, benda mati mengucapkan salam. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, mereka pun hendak menakwil ayat ini. Anta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuk. Datang Rabbmu. Oh, maksudnya ya'tiya amru rabbik. Bukan Rabb yang datang. Rabb enggak bisa datang. Tapi yang dimaksud adalah perkara Rabbmu yang datang. Nah, okay. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk menambah kalimat amr itu? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mampunya untuk menjelaskan kalau memang yang datang itu amr, itu akan disebutkan. Tentunya bahwa yang datang itu perkara Rabb, bukan Rabbnya. Nah, sebagaimana yang lainnya diperjelas, yang datang malaikat, ayat-ayatnya datang. Lalu kenapa di sini dikatakan ya'tiya rabbuk, lalu kamu menakwilkan amru rabbik? Ada mustahil, tidak mungkin. Ya, dalam keadaan yang lainnya jelas, kok sampai kepada rabbuk kamu mentakwil ya'tiya amru rabbik. Nah, maka ini juga termasuk ayat yang menetapkan adanya sifatul ityan lillah. Kemudian yang berikutnya, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sama sekali tidak ketika digoncangkan bumi ini dengan goncangan yang berkali-kali. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Rabbmu dan para malaikat pun datang dengan berbaris-baris. yakni sof ba'da sof. Sini menetapkan Allah itu datang, ja'a rabbuk. Yang berikutnya, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami. Dan pada hari terbelahnya langit dengan datangnya awan putih, ya, yang menyembur melalui langit itu, lalu kemudian muncul sedikit demi sedikit mengepul begitu, kemudian makin banyak. Wa nuzilal malaikatu tanzila, dan diturunkanlah para malaikat secara berangsur-angsur. Naam. Maka di dalam ayat yang terakhir ini pula, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis dan insyaallah nanti akan kita sebutkan dalam syarahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pun turun ke langit dunia. Ya, dalam ayat yang keempat ini isbat sifatin nuzul. Maka di sini ada 4 ayat yang di dalamnya menetapkan 3 sifat. Sifatul ityan, wa sifatul maji, wa sifatul nuzul. Naam. Ya, walaupun di sini tidak disebutkan sifatul nuzul secara sharih, tapi secara kandungan ada. Qala syarih rahimahullah, qauluhu hal yanzurun fi hadhihi al-ayati isbatu sifataini min sifatil fi'li lahu subhanahu. Di dalam ayat-ayat ini menetapkan 2 sifat dari sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huma sifatal ityan wal maji. Dan keduanya adalah sifat datang dan maji, sama datang, yani maknanya.
Walladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah al-imanu bidzalika ala haqiqatih. Dan yang merupakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah adalah mengimaninya berdasarkan hakikatnya. Wal-ibti'adu anit ta'wil alladhi huwa fil haqiqati ilhadun wa ta'til. Dan menjauhkan diri dari takwil yang itu pada hakikatnya adalah ilhad, pengingkaran serta penafian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ilahuna ya akhwan. Apa hukumnya bersumpah dengan sifat Allah? Abdul Malik. Wa yadillah, demi tangan Allah, demi firman Allah, demi wa dhahikillah wa ghadabillah wa ityanillah wa maji'illah. Apa hukumnya? Man yadri? Man yadri? Abdul Hadi. Naam ya Abdul Halim. Hukumnya ya? Demi tangan Allah, demi kedatangan Allah, boleh? Kalau nggak salah, tapi kalau salah boleh bil ijma'. Cuma para ulama boleh. Apa hukumnya bertawassul dengan sifat Allah? Ma ta'rifun? Ma hada jaiz bil ijma'. As'aluka biwajhikal karim, sultanikal qadim. Ya kan? Astaghithu biwajhikal karim, dan seterusnya. Apa hukumnya berdoa dengan sifat Allah? Ya ghadaballah, ya yadallah. Misalnya, ya yadallah urzuqni. Ya ghadaballah ighfirli. Ya qudratallah. Hukumnya ikhwan. Al-Hadi. Rahman. Ali. Imam. Yajuz. Ala madhab man? Kata Syekhul Islam, kufrun bil ijma'. Kufur ijma' para ulama. Karena berdoa bukan kepada sifat tapi kepada zat. An-nida ila zat wa du'a zat. Memang ada orang pertama dulu yang suka ngeyel, boleh berdoa dengan sifat Allah. Syarif Hazza. Ini. Mesri. Setan Mesir ini ngeyel gitu. Saya sudah sampaikan waktu itu fatwa dari Syekh Utsaimin, dan juga waktu itu ada seorang Saudi yang pernah di Pengaran. Ya, kita janjikan tanyakan kembali ini pada Syekh di sana, karena Syarif ngeyel ini loh. Dia menyatakan boleh. Tanyakan, qadarullah ketemu Syekh bin Baz. Ya.
berdasarkan khobar dari orang ini. Ada dulu orang dari Saudi ngajar di Tengaran, Turki namanya. Ya, itu dia mengatakan, Syekh bin Baz mengatakan syirik. Berdoa kepada sifat Allah syirik. Ada. Dan Syekh Saleh Al-Syeikh rahimahullah, beliau menukil, hafizahullah, beliau menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa berdoa pada sifat Allah kufrun bil ijma', kufuran, dan ini sepakat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tafaddalu hafizakumullah.